Ya udah, tunggu sebentar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال في آية أخرى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat. Kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, dan kita mohon ampun kepada Allah dari segala keburukan diri kita, segala keburukan perbuatan kita. Barang siapa yang telah Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah tidak mendapat hidayah dari Allah, maka tidak ada yang bisa meluruskannya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga meminta kepada Allah semoga Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana Allah memberikan salawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga memberkahi keluarga dan keturunannya. Semoga kita juga termasuk ke dalam umatnya yang diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qila aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Summa wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Imam Ibnu Katsir mengatakan dari Qatadah bahwa makna takwa ialah taat kepada Allah dan Rasulnya dalam mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, dan takut kepada Allah atas dosa-dosa yang telah lalu, serta takut kepada Allah dalam menghadapi, menjalani masa depan di dunia. Orang-orang yang menang berarti orang-orang yang berhasil, al-faizun, berhasil meraih semua kebaikan di dunia dan akhirat, serta berhasil menghindari semua keburukan di dunia apalagi di akhirat. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan setelah
beliau membacakan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah senantiasa memberikan baginya jalan keluar dan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar saat itu, "Hai Abu Dzar, seandainya semua manusia mengamalkan ayat ini, niscaya mereka akan diberi kecukupan. Niscaya mereka akan diberi kecukupan." Rasulullah SAW membaca ayat ini berulang-ulang sampai Abu Dzar merasa mengantuk. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Adapun pengertian makhraja atau jalan keluar di sini di ayat berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan dibukakan baginya, dibuatkan baginya kemudahan dalam segala perbuatan, amalnya dan urusannya. Sebenarnya siapa di ayat Ali Imran ayat 76, sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Selain mendapatkan jalan keluar dan rizki yang tidak disangka-sangka, orang yang bertakwa juga memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ya, inilah setidaknya ada 5 yang khatib garis bawahi, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara manusia, di antara semua bangsa dan di antara semua suku ialah orang yang paling bertakwa di antara kita. Syekh Aid Al-Qarni menjelaskan, hai orang-orang yang beriman kepada Allah, imanilah bahwa Allah itu sebagai Rabb kalian, Rabb yang mengurusi hidup kalian, dan berimanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, dan berimanlah dengan Islam sebagai agama kalian. Kemudian Allah memerintahkan masuklah dalam semua syariat Islam dan mengamalkan semua hukum-hukumnya. Udhulu fisilmi kafah, dan jangan kalian tinggalkan sedikit pun dari syariat Islam tersebut. Maksudnya bahwa ketika kita sudah meyakini, kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan semua syariat Islam, dan jangan kita tinggalkan syariat itu walau sedikit pun. Ini adalah perintah Allah. Dan jangan pula kita mengikuti jalan-jalan syaitan. Jalan syaitan seperti apa? Jalan setan biasanya memanggil dalam maksiat, dalam meninggalkan taat kepada Allah, dalam melanggar hukum-hukum yang telah diberikan Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah menjelaskan untuk kita berhati-hati dari godaan syaitan tersebut. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang tegunglah
dengan tali Allah, dan janganlah kalian berpecah belah, dan sebutlah nikmat Allah atas kalian tatkala kalian dahulu saling bermusuhan, kemudian Allah ikat hati-hati kalian dan menjadikan kalian saudara dengan nikmatnya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan sebelumnya kalian itu berada di tepi jurang neraka ketika sebelum Islam. Fanqazakum minha, maka Allah menyelamatkan kalian dengan Islam. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati, seperti itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian mendapat hidayah. Tahtadun. Ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai kaum muslimin, orang-orang yang sudah memeluk Islam, diperintahkan oleh Allah untuk memegang teguh tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Maksud di sini kita harus bersatu. Kaum muslimin perlu bersatu, satu suara untuk membela sesama muslim. Dan jika kita tidak bisa bersatu, maka janji-janji Allah itu mungkin tidak bisa terjadi kepada kita. Padahal Allah telah menjanjikan sebagaimana sebelumnya khotib sampaikan, bagi orang yang bertakwa jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Khatib berwasiat sekali lagi bahwa kita perlu bertakwa kepada Allah. Bagaimana cara bertakwa? Banyak para mufassir, para ulama menjelaskan bahwa takwa ialah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Menurut khatib, selain kita menjalankan kewajibannya sebagai muslim, kita juga perlu menjalankan sunnah. Mengapa? Ketika kita membiasakan diri dengan ibadah-ibadah sunnah, puasa sunnah, sedekah, salat sunnah, dan sebagainya, maka Allah akan melindungi kita, akan mengantarkan kita sedikit demi sedikit ke dalam ketakwaan itu. Maka setelah kita sudah bisa menjalankan ibadah sunnah, insya Allah akan memberikan hidayah kita, memperbaiki hidup kita, memperbaiki ekonomi kita, dan sebagainya. Salah satu sunnah yang sering kita lupakan ialah persatuan Islam. Seringkali kita tidak sadar, di rumah, di kantor, di lingkungan kita tidak sadar ada hal-hal yang membuat kita terpecah belah. Padahal ia adalah saudara kita, sesama muslim, masih saudara kita. Walaupun beda suku, beda bangsa, ketika seseorang telah mengucapkan syahadat, maka ia adalah saudara kita yang bisa menolong kita di dunia dan akhirat. Ya, khatib hanya menggarisbawahi bahwa persatuan Islam adalah tugas umat Islam, tugas kita. Apalagi
Nabi Muhammad juga telah menjelaskan dalam hadisnya bahwa ketika Nabi berdoa untuk mempersatukan umatnya, Allah tidak mengabulkan. Kenapa? Sebagian muhaddis menjelaskan bahwa itu karena tugas kita semua. Selama kita memegang teguh semua syariat Islam, maka disitulah insya Allah kita semua bisa bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal ridha. Summa salamah, mari kita berdoa. Allahumma hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'man yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma a'inna ala zikrik wa ala syukrik wa ala husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. Allah